Halo, kami dari kelompok 9. Kami akan mempresentasikan proposal analisa UKM pada kopi hitam gangguan. Nama saya Lovis Fernando, NPM 204 1128. Nama saya Lindawati, NPM 2041118. Kenalkan, nama saya Kelly dengan NPM 2041104. Kopi tiam adalah gabungan dari kata kopi yang berasal dari bahasa Melayu dan tiam yang berarti kedai atau toko dalam bahasa Hokkien yang berarti kedai kopi. Di Kota Batam, kopi tiam bukan hanya sebagai tempat sarapan, tetapi juga menjadi tempat orang-orang berkumpul dan mengobrol. Berikut gambar usaha dan identitas usaha pada kopi tiam gangguan. Berupa makanan seperti cakwe, kerupuk ikan, dadar gulung, cami, dan lain sebagainya di kisaran harga 10.000 sampai 30.000. Sedangkan untuk minuman terdapat teobeng, Milo, teh tarik, dan lain sebagainya di kisaran 5.000 sampai 15.000. Melalui promosi Patronisius membuat orang tertarik untuk pergi ke tempat kopi tiam gangguan untuk mencoba makanan dan minuman di sana. Kelebihannya adalah lokasi tersebut terdapat banyak pilihan makanan dan minuman dan juga banyak dilalui oleh banyak orang. Kekurangannya adalah lokasi tersebut tidak cukup luas sehingga tempat parkir terbatas. Pada kopi tiam gangguan di kisaran kurang lebih 50 juta rupiah per bulan. Analisa WLDC. Inilah lini produk yang dijual oleh kopi tiam Guan-Guan. B. Lengk. Inilah jumlah unit produk dalam bauran produknya kopi tiam Guan-Guan. C. Depth. Inilah banyak varian yang ditawarkan setiap produk dalam kopi tiam Guan-Guan. Konsistensi. Contoh produk yang saling berhubungan ialah ketika konsumen membeli makanan seperti keripik singkong pedas, konsumen akan membeli minuman untuk meredakan rasa pedas pada mulut mereka. Analisa STDP. A. Segmentation. Inilah bagian yang termasuk dalam segmentation. Targeting. Kopi tiam Guan-Guan menargetkan pelanggan yang berasal dari kalangan anak-anak sampai dengan dewasa. C. Differentiation. Kopi tiam Guan-Guan mulai berjualan pada siang hari sampai dengan malam hari, berbeda dengan kopi tiam lain yang umumnya buka pada pagi hari saja. Yaitu, kopi tiam Guan-Guan menjual berbagai makanan dan minuman yang beragam dan letak lokasinya yang strategis membuat banyak orang memilih untuk nongkrong di sana. Analisa POLC. A. Planning. Kopi tiam Guan-Guan memiliki rencana untuk terus-menerus berinovasi untuk mengembangkan usahanya dalam menjual berbagai aneka makanan dan minuman yang enak dan murah. Organizing. Dalam kopi tiam Guan-Guan terdiri dari pemilik kopi tiam Guan-Guan, beberapa karyawan, dan beberapa penjual makanan yang menggunakan stand. C. Leading. Biasanya, kopi tiam Guan-Guan akan memberikan bimbingan dan arahan kepada karyawan baru dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Controlling. Kopi tiam Guan-Guan biasanya secara langsung diawasi oleh pemilik kopi tiam Guan-Guan, baik itu mengawasi kinerja karyawannya maupun mengawasi keadaan kopi tiam Guan-Guan yang apabila terjadi suatu kesalahan bisa langsung diselesaikan dengan segera. Selain itu, pemilik kopi tiam Guan-Guan juga akan mengontrol dan mengawasi hasil penjualan beserta pemasukan kopi tiam. Analisa masalah UMKM pada kopi tiam Guan-Guan yaitu lokasinya yang sempit, tempat parkiran terbatas, dan jalan kesananya juga sempit sehingga agak menyusahkan untuk para konsumen untuk makan di sana. Solusi pada UMKM kopi tiam Guan-Guan yaitu lebih memperluas lokasinya sehingga para konsumen dapat makan di sana dan juga gampang mencari tempat parkir. Inovasi berkelanjutan. Pada produknya jasa, kopi tiam Guan-Guan akan terus-menerus melakukan inovasi dalam mengembangkan usahanya dengan cara menjual beraneka ragam makanan dan minuman yang berkualitas dan segar. Dan juga kopi tiam Guan-Guan akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggan. Konsep sustainability dengan menerapkan pengurangan penggunaan plastik atau styrofoam pada bungkusan makanan atau minuman dengan menggunakan bahan daur ulang sebagai penggantinya untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan oleh masyarakat. Pengembangan rencana yang dilakukan pada kopi tiam Guan-Guan yaitu lebih memperluas lokasinya atau pindah ke tempat yang lebih besar. Selain itu juga akan mempromosikan UMKM tersebut pada masa pandemi COVID-19 ini melalui Instagram, Facebook, atau sosial media lainnya. Jadwal kegiatan yang dilakukan yaitu sebagai berikut.